Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kembali lagi di Aldo Channel. Dan kali ini di depan kita ada sebuah legenda dari Kawasaki. Ya, ini adalah Kawasaki Ninja, bukan legenda. Itu legenda itu motor Honda ya, bukan ini. Ini adalah Kawasaki Ninja RR. Tahu nggak ada perbedaan dengan yang lain? Jadi motor ini memiliki warna yang jarang sekali kita temukan. Ya, warnanya kuning. Kita akan review tentang motor ini. Dan sebelum kita lanjutkan reviewnya, ada baiknya kawan-kawan yang baru nonton video saya untuk menyempatkan diri klik like, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Nyalakan loncengnya juga ya. Oke, kita lanjutkan reviewnya setelah yang satu ini. Baik kawan-kawan, kalau Kawasaki Ninja Double R itu warnanya misalkan merah, biru, hijau ya, apalagi hijau itu banyak ya, putih ya. Tapi kalau warna kuning itu jarang banget. Untuk yang warna kuning itu kalau Ninja SS harganya luar biasa mahal ya. Tentunya juga untuk tipe Double R juga sama. Dan ini surprisingly kondisinya lumayan cakep banget ya. Masih komplit. Ini masih ada panduannya, masih ada buku lengkapnya ya, manual booknya ada, dan helm original dari Kawasaki juga masih ada. Kita akan review selengkapnya, dan sebelumnya saya akan bahas dulu tentang Kawasaki Ninja. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya motor ini sudah disuntik mati pada tahun 2015, itu udah tidak dibuat lagi karena peraturan Euro 3 yang dibuat oleh pemerintah. Semenjak peraturan pemerintah Euro 3, maka Kawasaki menghentikan produksi motor ini dan menggantinya dengan Ninja 4 tak. Sebelumnya, selain ada Kawasaki Ninja Double R, juga ada Kawasaki Ninja R ya. Dan yang sama-sama menggunakan mesin 150 cc, dan ada juga Kawasaki Ninja SS ya. Mungkin kawan-kawan lebih tahu daripada saya ya. Ini pertama kali saya mereview Kawasaki Ninja. Untuk mesinnya dia menggunakan menggunakan Kips ya, Super Kips. Jadi Super Kips adalah teknologi yang ketika kita di atas kecepatan yang ditentukan oleh Kawasaki itu akan membuka kipsnya ya, akan menambahkan torsi. Nah, dan mesin 146 cc atau 150 cc ya, Kawasaki Ninja ini menghasilkan tenaga 21 PS dan torsinya 20 Nm ya. Luar biasa sekali itu sebelum kipsnya membuka. Tapi setelah kipsnya membuka dia akan lebih besar lagi tenaganya. Kita akan lihat dulu dari bagian depan. Motor ini memiliki ciri khas sekali ya. Sebelumnya desainnya tidak seperti ini. Ini adalah desain terakhirnya. Dari depan lampunya dia menggunakan kristal multi reflektor yang desainnya itu cakep banget gitu ya. Dan di sini ada lampu high beam dan low beamnya, juga lampu senjanya ada di sini. Dan sebenarnya untuk seinnya menggunakan sein yang hampir sama dengan yang belakang itu ya. Ya, sama dengan yang belakang. Cuman oleh ownernya sudah diganti dengan sein seperti ini. Tapi untuk sein aslinya juga masih ada, masih lengkap. Untuk dari bagian depan, dia paduan warnanya di sini warna hitam dan di bagian samping dengan warna kuning seperti ini ya. So far untuk motor tahun 2013 ini masih sangat kinclong banget ya, masih sangat nice kondisinya. Oke, dan untuk spakbornya masih menggunakan spakbor aslinya seperti ini ya. Warnanya hitam. Jadi kalau di sini warnanya kuning, di sini nggak kuning ya warnanya, karena dia mengikuti garis inline dari bodi bagian tengahnya gitu ya. Dari tengah warna hitam, jadi dari depan hitam, itu masih kelihatan cocok banget gitu. Oke, dan untuk suspensi depan dia menggunakan teleskopik, suspensi belakang menggunakan monoshock. Untuk sistem pengeremannya dia depan menggunakan disc brake, single disc brake untuk depan, dan belakang menggunakan disc brake juga ya, rear disc brake. Untuk disc brake depannya dia menggunakan merek Sunstar ya. Lalu untuk velgnya dia menggunakan velg alloy dengan 3 palang
khas daripada Ninja ya. Jadi kawan-kawan, mungkin dari Ninja R ya, Ninja R sampai Ninja SS juga menggunakan 3 palang besar seperti ini ya. Dan desainnya menurut saya khas banget gitu. Untuk Ninja R dulu dia menggunakan yang depan 17, yang belakang 18. Tapi untuk Ninja Double R ini depan belakang menggunakan ban berprofil 17 ya, semuanya 17. Dan bannya sudah diganti menggunakan IRC, tipenya Roadwinner ya, Roadwinner 110/70 17 ukurannya. Oke, itu dari bagian depan. Dan di sini ada logo Kawasaki ya, dan ada guratan-guratan di bagian kaca depan ini. Baik, bicara soal desain, saya suka banget dengan desain motor ini. Kenapa? Ya karena khas sekali. Dan untuk sekarang, untuk membeli motor ini baru, ya sangat nihil sekali ya, nggak ada, sudah nggak ada karena sudah discontinue. Selain desain, yang saya suka adalah sensasi mengendarai motor ini, dimana motor ini nggak terlalu tinggi dibandingkan dengan motor sport 150 cc tahun sekarang, yang rasanya itu nungging banget gitu. Kalau ini dia itu meskipun nungging dia panjang ke depan gitu ya, rasanya nggak terlalu nungging belakangnya gitu kan ya. Oke, dan dari sini di sini ada stiker ataupun logo Super Caps di bagian depan, dan ada striping Ninja di bagian sini, dan di sini desainnya seperti ini ya, kayak api-api gitu kan ya. Untuk generasi yang ini desain stripingnya seperti ini. Tapi spesiali untuk motor ini di sini masih ada semua ya. Jadi stripingnya masih komplit banget dan masih lengkap lah pokoknya. Dari bagian depan, handle gripnya juga masih asli. Semuanya masih asli dan tidak ada bekas tabrakan atau insiden apa, itu nggak ada ya. Kalau kita perhatikan sekeliling tuh benar-benar masih original motornya. Oke. Terus ini dia menggunakan muffler dari R9 Racing Generation ya, R9. Tapi untuk muffler aslinya, bawaannya dia masih ada. Jadi buat kawan-kawan yang nanti ingin membeli motor ini, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi, dan part-part bawaannya masih ada semua. Oke, untuk mesinnya dia juga masih original ya, masih seger banget, masih bagus pokoknya. Dan dia menggunakan karbu yang masih asli juga dari Mikuni ya. Selanjutnya untuk pendingin, dia menggunakan air radiator ya, sudah menggunakan liquid ya. Dan ada lagi sesuatu yang saya suka dari Ninja, yang khas banget daripada Kawasaki Ninja, adalah di sini ya. Di sini ada kaca di bagian sini untuk melihat kualitas olinya seperti apa. Olinya seperti apa, sudah waktunya diganti atau belum. Di sini kita lihat ya dari kaca di bagian sini. Oke, untuk kapasitas oli mesinnya dia menggunakan 1 liter, dan dia juga menggunakan oli samping ya kawan-kawan. Jadi motor 2 tak pasti menggunakan oli samping. Dia 2 tak 6 percepatan. Oke, untuk cakram bagian belakangnya dia menggunakan Sunstar juga ya, dari Sunstar juga dari bagian belakang. Terus peleknya dia dari produk NK ya, NK. Jadi NK sudah membuat banyak sekali produk yang digunakan oleh motor-motor sport besar ya tentunya. Untuk sen bagian belakang ini, sennya masih bawaan, jadi bentuknya seperti ini. Menggunakan kaca yang warnanya kuning seperti ini ya. Dan overall untuk tahun 2013 motor ini ya pastinya masih menggunakan halogen semua ya. Untuk bohlamnya belum familiar seperti sekarang motor-motor menggunakan LED ya. LED ataupun menggunakan proyektor seperti sekarang belum ada. Baik, selanjutnya untuk joknya masih orisinil ya. Joknya ini empuk sekali ya,
masih empuk sekali ya kawan-kawan. Jadi enak banget gitu. Kalau kita duduk di sini nih, belum dipangkas sama yang punya gitu ya. Jadi masih rasanya itu masih empuk banget gitu loh. Kalau saya rasakan sensasi mengendarainya, badan kita itu ditopang ke depan sini ya. Jadi rasanya itu rileks banget gitu. Jadi nggak apa ya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu gini juga ya kan. Masih cukup rileks lah untuk sebuah motor sport menurut saya. Lalu kita ke bagian belakang, kita lihat lampu belakangnya ya. Untuk lampu belakangnya dia menggunakan kristal multi reflektor dan menggunakan halogen juga ya. Sekali lagi, pada zamannya LED belum familiar sekarang ya. Desain belakangnya seperti ini, dan memang kalau biasanya motor-motor dulu ada pegangannya, ini memang benar-benar nggak ada ya. Ataupun U di belakang itu benar-benar nggak ada. Oke, dan di sini ada reflektor atau mata kucing di bagian belakang. Baik, untuk gear dan rantainya, di sini dia menggunakan Sinop. Sebenarnya dia menggunakan Sunstar aslinya, karena ini sudah kilometernya sudah sekitaran 16 ribuan ya. Maka dia diganti dengan menggunakan gear dari Sinop ya. Jadi kawan-kawan tahu kan harganya berapa itu untuk gear merek ini. Dan baut untuk bodi motor ini dia menggunakan baut yang kuncinya itu kunci L ya, ukuran 10 kalau nggak salah ini. Lalu untuk spionnya juga masih original kanan kiri. Oke, seperti ini desainnya. Di sini selain ada bukunya, masih ada bukunya. Di sini juga masih ada tempelan-tempelan seperti ini ya. Gunakan bensin tanpa timbal. Ada gunakan radiator coolant. Disarankan tidak menggunakan air biasa. Itu tempelan-tempelan di sini masih ada. Oke. Baik, selanjutnya kita bahas bagian interface-nya. Nah, di interface-nya ini, ini bentuknya seperti ini ya. Ini masih pakai kunci bawaan aslinya ya. Kita nyalakan ketika kita posisi on ya. Di sini ini lampu netralnya masih nyala, dan untuk sen kanan, sen kiri itu indikatornya juga masih menyala. Dan ini untuk top gear-nya di sini juga menyala ketika kita gunakan top gear. Dan di sini untuk reset kilometernya juga masih ada. Lalu di sini untuk indikator radiator juga masih ada, dan pokoknya semua masih berfungsi dengan baik dan normal. Untuk fitur-fiturnya ada tombol untuk stop engine ya, sebelah kanan, dan sebelah kiri ada ini untuk ampere BBM-nya, ini ada tulisannya full, dan di sini ada tombol untuk high beam ya, untuk high beam, dan ada untuk lampu jarak high beam dan low beam-nya di sini ada. Oke, untuk dim. Selanjutnya di sini ada klaksonnya. Nah, ini suaranya masih original juga ya kawan-kawan. Untuk desain setirnya dia ya seperti ini, masih bawaan. Karena ada gantungan kuncinya ini, makanya ada lecet pemakaian seperti ini ya kawan-kawan. Selanjutnya untuk frame-nya. Kita bahas frame-nya. Dia menggunakan frame seperti ini ya kawan-kawan. Frame-nya itu warnanya metallic magma grey. Kalau saya bilang ini adalah warna grey. Jadi khas sekali untuk semua varian Kawasaki atau Kawasaki Ninja, dia menggunakan frame yang seperti ini ya. Di zaman itu frame ini cukup bagus, cukup familiar banget gitu. Sebelum ada Delta Box ya. Tapi so far frame ini nggak tergantikan.
Baik kawan-kawan, itulah tadi review dan test drive kita tentang Kawasaki Ninja 150 RR ya. Orang ninja, orang cinta ya, gitu kata orang-orang ya. Jadi buat kawan-kawan yang ingin dicinta ya harus beli Ninja dong. Oke. Dan motor ini for sale ya. Sekali lagi ini for sale dan part-part yang asli bisa ditanyakan ke pemiliknya yang nomornya ada di deskripsi. Untuk harga juga kawan-kawan bisa negosiasi langsung dengan nomor yang ada di deskripsi ya. Itu saja. Jadi jika kawan-kawan ada impresi ataupun ada owning experience tentang Kawasaki Ninja, apalagi yang warna kuning seperti ini, silahkan tambahkan di kolom komentar seperti apa pengalaman Anda menggunakan motor ini. Baik, overall motor ini masih sangat enak banget ya, dipakai juga masih sangat efisien. Kalau orang bilang boros juga, ya borosnya masih terjangkau lah. Kalau bisa beli, mana mungkin nggak bisa beli bensinnya ya. Sesuai dengan kecepatan, kalau kawan-kawan menggunakannya dengan RPM yang tinggi dan untuk geber-geberan positif, habisnya juga banyak. Itu saja tentang motor ini. Jika kawan-kawan ada kritikan saran, silahkan tambahkan di kolom komentar. Buat yang belum like, silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Juga nyalakan loncengnya. Juga share video ini jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.